Saudara-saudari, pada saat ini saya ada kegiatan atau kesibukan yaitu mau memasang kipas angin dinding di dalam gereja ini. Yang mana kipas angin dinding ini adalah sumbangan atau pemberian dari seorang anggota jemaat gereja ini. Ya, dia masih lajang, seorang pemuda. Dia merantau, dan oleh karena rasa syukurnya kepada Tuhan, maka dia mempersembahkan 4 unit kipas angin dinding untuk gereja ini. Begitu. Jadi saat ini saya mau memasang kipas angin dinding itu. Ya, terlebih dahulu saya harus mengukur ketinggiannya dengan cara seperti ini. Nanti posisi kipas anginnya itu di sini, di tengah-tengah ini mau saya buat. Jadi mengukur ketinggiannya ya seperti ini. Saya sejajarkan saja ukuran tingginya dari lantai dengan ketinggian kosen jendela. Kebetulan di sini sudah ada pakunya ya. Jadi saya tidak perlu lagi memaku. Beginilah caranya. Ya, sebenarnya ini udah ini udah titik yang terakhir ini yang mau saya buat. Tadi sudah saya buat 3 titik. Ya, tadi saya sudah buat 3 titik. Dan sudah saya coba gantungkan itu kipas anginnya. Jadi sudah menggantung ya. Nah, untuk beginilah mengukur ataupun juga menentukan titik posisinya, posisi kipas anginnya. Untuk menentukan tingginya, jaraknya dari lantai ini ke atas. Lalu juga untuk menentukan posisinya berada di tengah-tengah antara kedua jendela ini, begitu. Ya, jadi ini udah ada tandanya ya, saudara-saudara. Jadi saya tidak tinggal mengikutkan saja gitu. Nah, ini adalah titik yang terakhir ya, yang terakhir. Nah, setelah itu ya saya harus lepaskan lagi ini tali. Supaya saya pasang, saya tancapkan pakunya. Memang begini, kalau mengerjakan sendiri, ya repotnya pun repot sendiri. Saya pakai paku beton. Nah, ini dia. Ini paku betonnya. Ya. Kita tancapkan dulu paku betonnya. Semoga
Semoga betonnya lembut, tidak keras. Karena kalau keras nanti jadinya pecah, melebar pecahnya. Ya, sudah tertancap dengan baik. Sangat dalam dan cukup kokoh ya pakunya. Pakunya cukup kokoh. Ya, coba kita gantungkan dulu ya. Kipas anginnya. Kita coba menggantungkan kipas anginnya. Nah, jadi modelnya begini ya, saudara-saudari. Kipas anginnya. Tapi memang belum dipasang semua. Belum dipasang semua. Komponen-komponen ataupun kelengkapannya ya. Kita sebenarnya udah pasang 3 sebelumnya. Nah, ini 1 ya, jadi di sebelah kiri gedung gereja ini sudah ada 2. Lalu ini di sebelah kanan gedung ini sudah ada 2 juga. Ya, sudah kita pasang. Ya, saudara-saudari, selanjutnya kita mau mau pasang onderdil ataupun perlengkapan kipas anginnya ya. Jadi memang ya kita harus turunkan dulu ini yang sudah saya naikkan ini. Aduh, baru kita pasanglah. Ya. Ya, kita harus turunkan dulu ini. Baru dipasanglah perlengkapannya supaya bisa dipakai dengan baik. Nah, ini baling-balingnya mungkin namanya nih. Ya, saudara-saudari, saya sebenarnya bukan mau buat seperti tutorial gitu ya.
bukan. Dan saya bukan apa ini, bukan sok rajin. Ya, saya kerjakan ini sih sebagai apa ya, sebagai bagian dari apa aja, dari iman. Begitulah kira-kira. Ya, ternyata ini harus pas dia. Ya, artinya begini loh. Kita sebagai orang-orang yang memang percaya kepada Tuhan, begitu kan? Ya, kita juga berharap akan kasih Tuhan, gitu. Maka memang semestinya kita memiliki apa ya, memiliki kedekatan yang baik dengan Tuhan, yang kita percayai dan yang selalu kita harapkan memberkati kehidupan kita, begitu. Kita memang mesti apa juga ya, mesti membuka diri juga untuk melakukan hal-hal yang baik bagi Tuhan. Ya, khususnya dalam hal ini ya untuk gereja sebagai rumah Tuhan. Nah, kita kan selalu katakan kalau gereja itu adalah rumah Tuhan, gitu kan. Jadi memang kita perlu apa itu, mewujud nyatakan itu dengan perbuatan-perbuatan seperti ini, begitu. Ya, kalaupun kita apa ya, punya kesibukan sehari-hari ya, cobalah untuk apa, untuk membuka diri, melakukan apa yang baik, apa yang benar untuk rumah Tuhan. Jadi hal-hal seperti yang saya lakukan ini ya bagian dari apa ini, bagian dari kepercayaan, bagian dari pengharapan kepada Tuhan. Jadi kita tidak hanya mengharapkan Tuhan memberkati kita aja, sementara kita fokus apa kan, kita fokus kepada kehidupan kita sehari-hari gitu. Ya marilah juga punya apa ya, punya perhatian, punya fokus terhadap hal-hal yang memang secara langsung berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan. Ya seperti di gereja kita kan, itu perlu. Jangan kita berharap hanya Tuhan memberkati kita sementara kita pun tidak menyatakan kedekatan kita dengan Tuhan lewat kesediaan kita melakukan hal-hal yang seperti yang saya lakukan ini.
Dan jika saudara-saudari juga memang benar-benar merasa diberkati oleh Tuhan dalam pekerjaan, ya buka juga lah hati untuk memberikan sesuatu hal yang bermanfaat di dalam rumah Tuhan, dalam gereja, di mana saudara-saudari bergereja. Wah, sepertinya agak sulit ini memasangnya. Memang memasang yang bagian ininya cukup sulit karena kadang longgar, kadang terlalu ketat, jadi susah memasukkannya. Jadi ya saudara-saudari, itulah yang perlu kita kita nyatakan dalam kehidupan kita ini. Saya secara pribadi ya saudara-saudari percaya jika kita datang ke rumah Tuhan, ke gereja, dan kita juga memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu yang baik untuk gereja sebagai rumah Tuhan, ya pasti Tuhan memberikan perhatian kepada kita, begitu dia. Sama itu seperti seperti kalau saya bertamu ke rumah saudara-saudari, pasti saudara-saudari sediakan minimalnya air putih untuk saya. Lebih lagi kalau saya bawa sesuatu ke rumah saudara-saudari, yang tentunya yang saya bawa itu adalah sesuatu yang bermanfaat lah ya, yang baik begitu kan. Lalu saya juga mau melakukan tindakan-tindakan yang baik di rumah saudara-saudari, ya pasti saudara-saudari memberikan hal yang baik kepada saya begitu. Bukan saja segelas air putih, teh manis atau kopi, tapi juga makanan pasti saudara-saudari sediakan, ya kan. Jadi memang perlu itu kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita ini. Datang ke rumah Tuhan, rajin beribadah kepada Tuhan, bawa hal-hal atau segala sesuatu yang kita persembahkan kepada Tuhan, ke gereja, begitu kan. Ya, jadi begitulah saudara-saudari yang memang harus kita pahami ya dalam kehidupan kita beriman, berpengharapan kepada Tuhan. Mari kita rajin beribadah, kita persembahkan hal-hal yang baik kepada Tuhan melalui gerejanya, dan demikian juga dengan tenaga, waktu yang dianugerahkan Tuhan pada kita, ya
kita persembahkan juga dengan melakukan hal-hal yang baik di rumah Tuhan seperti yang saya lakukan ini. Percayalah, Tuhan pasti akan juga memberikan hal yang baik dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Shalom.